Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan pasien ya. Kebetulan ada 2 pasien yang bertanya terkait dengan hari ini. Mereka datang yaitu tentang terapi kognitif pada pasien cemas psikosomatik. Ya mungkin karena pasiennya sendiri juga banyak membaca di berbagai literatur, kan suka ada ya kalau apalagi yang berbahasa Inggris, juga berbahasa Indonesia sebenarnya, tentang yang namanya terapi kognitif untuk pasien cemas. Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Lalu mereka menanyakan, kapan ya saya harus melakukan CBT? Terus apa yang mungkin mesti dipersiapkan? Bagaimana sih teknik yang benarnya? Seperti itu. Ini yang saya ingin jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa CBT atau Cognitive Behavior Therapy adalah psikoterapi, ya, bagian dari suatu teknik terapi menggunakan cara-cara psikologis. Biasanya kita membutuhkan sesi minimal 8 sesi setiap minggu, ya, dalam kurun waktu 45 menit sampai 60 menit, ya, tergantung dokternya atau tergantung dari psikolognya yang biasanya melakukan. Ada yang melakukannya 50 menit, ada yang 1 jam, seperti itu. Dan harus setiap minggu. Proses dari Cognitive Behavior Therapy ini adalah mengenali pikiran-pikiran negatif dan berupaya untuk mengubahnya atau mendispute-nya menjadi suatu pikiran yang positif atau yang lebih bisa diterima. Apa yang membuat ini menjadi penting? Karena dengan adanya kognitif terapi, dia bisa mengubah perspektif negatifnya dia. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, terutama pada usia-usia muda, 20-an sampai 40-an. Ini sangat lebih sering berhasil daripada yang usianya sudah lebih dominan tua gitu ya, 50-an misalnya, atau 60-an. Mengapa? Karena kalau otak itu masih muda dan gejala kecemasan itu belum berlangsung lama, maka biasanya orang itu akan lebih mudah untuk membantu dirinya sendiri melewati kondisi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan pikiran-pikiran negatifnya. Tapi kalau mindsetnya, pikirannya itu sudah kelewat lama ada di dalam pikiran kita, maka akan sulit nih buat kita untuk mengelolanya walaupun kita melakukan psikoterapi. Pertanyaannya pasien kepada saya, apakah saya melakukannya? Saya sebagai ahli di bidang gangguan psikosomatik dan cemas, dasar latar belakang saya psikiater. Saya bisa melakukan psikoterapi, tapi saya tidak melakukannya sehari-hari. Mengapa? Karena waktu ketemu dengan saya itu hanya 20 menit. Jadi saya lebih fokus pada penegakan diagnosis, pemberian terapi obat, dan juga edukasi berkaitan dengan masalah ini. Biasanya ditambah dengan catatan bahwa si pasien saya minta juga untuk menonton video-video YouTube saya agar bisa mendapatkan sedikitnya gambaran tentang penyakit yang dia alami dan juga cara non-obatnya yang bisa dilakukan, ya. Dan yang paling sering kali terkait adalah tidak semua pasien itu sebenarnya membutuhkan psikoterapi ini. Ada beberapa di antaranya yang asal gejalanya atau gejala psikosomatiknya, cemasnya membaik, maka sebenarnya dia mampu mengusahakan sendiri gitu ya, dengan membaca buku, berlatih relaksasi, berlatih pikiran agar tidak terlalu dominan, banyak membuat dirinya menjadi lebih khawatir gitu ya. Makanya kenapa saya sering memantapkan ya mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar. Karena menurut saya itu adalah bagian dari psikoterapi diri sendiri yang bisa kita lakukan, ya, tanda kutip psikoterapinya. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau kita merujuk pada kondisi aslinya, psikoterapi tetap harus dilakukan oleh yang ahlinya, bukan oleh diri sendiri. Tapi self-help atau membantu diri sendiri dengan cara-cara seperti baca buku, relaksasi, olahraga, makan makanan yang baik dan sehat, belajar meditasi, belajar untuk melambatkan pikiran, menenangkan pikiran, mencoba untuk fokus pada apa yang kita ingin capai step by step. Itu semuanya adalah selalu berkaitan dengan bagaimana menenangkan. Nah, sejak 4 tahun yang lalu saya ramu sesuatu yang berkaitan dengan
terapi non obatnya dalam mantra ikhlas, sabar, dan sadar. Ketika kita menghadapi situasi yang rumit di dalam keadaan kita, ikhlas pada diri kita, menerima segala sesuatu itu sebagai bagian takdir yang kita tidak bisa ubah. Tetapi kita tetap sabar menjalani kalau kita mendapatkan kesulitan dan berupaya terus. Karena bagaimanapun manusia pada dasarnya, pada hakikatnya adalah kemampuannya punya daya adaptasi untuk mengatasi keadaan-keadaan hidup yang tidak nyaman yang dia alami. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya psikoterapi itu cukup mahal ya, karena waktunya yang diperlukan lama, kemudian juga mungkin nggak ada waktu, seminggu sekali datang, teman-teman juga merasa kayaknya nggak cocok dengan teknik seperti itu, Anda bisa melakukan cara-cara yang tadi sudah disebutkan dengan tetap ya kita bersama-sama memantapkan mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan apa yang saya bagi ini bermanfaat buat teman-teman untuk memahami apa itu CBT, psikoterapi, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu di lain kesempatan dan video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.